Sekarang data validation yang terakhir yaitu custom, atau kita menggunakan rumus dalam validasi datanya. Untuk yang pertama, kita akan validasi data agar data yang nanti diinput tidak double. Blok selnya, masuk ke data validation, di kriterianya kita pilih custom, kemudian kita masukkan rumus conif, dengan range-nya adalah sel H3 sampai H6. Jangan lupa diabsolutkan selnya. Kemudian, untuk kriterianya, kita masukkan sel H3. Untuk sel ini jangan diabsolutkan, karena kita akan input di tiap barisnya. Sehingga bila nanti kita masuk di sel H4, maka kriterianya ini pun akan menjadi H4. Bila input di H5, maka ini pun akan berubah menjadi H5, dan seterusnya. Di belakang conif, kita tambahkan kurang dari sama dengan 1. Ini untuk mencegah agar datanya tidak double. Misal ada data yang diinput 2 kali, diinput 3 kali, dan seterusnya, maka dengan adanya kurang dari sama dengan 1, otomatis akan muncul pesan error. Kita akan lihat pesan errornya, yaitu seperti ini. Kita klik OK. Sekarang, kita input saja masing-masing barisnya. Misal ketik tes. Baris berikutnya, kita ketik tes lagi. Terlihat ada pesan error, data sudah ada. Kita OK-kan saja. Intinya, kita tahu bahwa rumus yang kita buat tadi sudah berhasil. Berikutnya, kita ketik hi. Dan yang terakhir, kita ketikkan hello. Untuk data validation custom berikutnya adalah kita ingin semua data yang diinput harus berupa teks, tidak boleh angka. Kita blok selnya, masuk ke data validation, pilih custom, dan rumusnya saya menggunakan isText, kemudian diikuti sel H3. Maksudnya di sini adalah bila data yang dimasukkan teks, dengan artian bahwa rumus ini bernilai true atau benar, maka data yang diinput tidak muncul pesan error. Sebaliknya, bila rumus ini bernilai false atau data tidak benar, maka data yang diinput akan muncul pesan error, karena data yang diinput bukan teks. Untuk pesan errornya seperti ini. Kita klik OK. Kita akan masukkan datanya. Baris pertama kita ketikkan hi, kemudian baris kedua kita ketikkan 987 misalnya. Terlihat rumusnya sudah bekerja dengan baik ya. Kita OK saja. Berikutnya kita ketik 10%. Ada error lagi. Kita OK-kan saja. Dan yang terakhir kita ketik hello. Berikutnya kita ingin data yang diinput harus berupa angka, tidak boleh teks. Kita blok selnya. Masuk ke data validation, pilih custom, di formulanya kita ketik isNumber yang diiringi dengan selnya. Atau apakah datanya berupa angka, penjelasannya mirip seperti data teks sebelumnya. Untuk pesan errornya, seperti ini, lalu klik OK. Kita input datanya sama persis dengan data sebelumnya. Yang pertama, kita ketik hi. Ada error, tandanya rumusnya berfungsi dengan baik. Kemudian ketik 987, tidak ada error. Kemudian ketik 10%, tidak ada error. Lalu ketik hello, muncul error. Kita OK saja. Berikutnya, kita ingin data yang diinput harus mengandung huruf tertentu, baik diletakkan di awal kata ataupun di akhir kata. Kita blok selnya, masuk ke data validation, kemudian pilih custom, dan di formulanya kita ketikkan rumus sama dengan isNumber, kemudian tambahkan rumus search, di mana teks yang mau dicari adalah XYZ, dan area pencariannya adalah sel H3. Maksudnya di sini adalah cari huruf XYZ dari data yang nanti diinput, di mana huruf XYZ di sini mengabaikan apakah huruf besar atau capital,
ataupun huruf kecil. Sebagai tambahan, bila kita ingin case sensitif atau berpengaruh terhadap huruf besar ataupun huruf kecil, jangan memakai rumus search, melainkan rumus find. Sudah ada tutorial lengkapnya untuk rumus search dan juga find di channel ini. Lalu isNumber di sini untuk apa? isNumber diperlukan agar apabila data yang diinput nanti tidak ada huruf XYZ, maka dianggap false, sehingga akan menampilkan pesan error di data validation-nya. Karena bila tidak ada isNumber ini, di mana saat kita input datanya nanti tidak ada huruf XYZ, maka data validation-nya akan error. Rumus ini sudah kita gunakan di tutorial rumus if dan rumus ifs. Kita lanjutkan. Jadi rumus ini sudah paham ya maksudnya. Kita lihat pesan errornya. Seperti ini. Kita klik OK saja. Sekarang kita masukkan datanya satu persatu. Pertama kita mulai dari angka, misal 987, kemudian teks huruf besar, yaitu XYZ. Baris kedua, huruf kecil XYZ, lalu angka 100. Dua-duanya tidak ada masalah. Berikutnya, huruf besar X dan juga huruf kecil YZ, lalu angka 55. Ini juga benar. Yang terakhir, kita ketikkan RTY, lalu angka 44. Terlihat ada error, karena di kata ini tidak ada huruf XYZ di dalamnya. Kita OK-kan saja. Berikutnya, kita ingin data yang diinput harus berawalan XYZ atau ABC. Kita blok selnya, masuk ke data validation. Untuk rumusnya, saya hanya memakai CONIF dengan range-nya adalah L3 dan kriterianya adalah ABC diikuti tanda bintang, di mana diapit oleh tanda petik 2 di luarnya. Tanda bintang ini adalah wildcard asterisk, atau mewakili banyak huruf dan juga angka. Sudah banyak tutorial video di channel ini yang membahas masalah wildcards. Kalau sudah lihat videonya, pasti langsung paham. Kita lanjutkan. Di sini, untuk kriteria berawalan huruf ABC ataupun XYZ, saya memakai tanda plus di antara rumus CONIF. Adapun sifat CONIF adalah not case sensitive, atau tidak dipengaruhi huruf besar atau huruf kecil. Kita lihat pesan errornya. Seperti ini. Kita klik OK. Kita uji datanya. Kita masukkan di baris pertama dengan memakai huruf besar, misal XYZ lalu 01. Berikutnya huruf kecil XYZ 99. Baris berikutnya ABC 456. Dan yang terakhir misal ABX 90. Ada pesan error di sini karena tidak mengandung huruf ABC ataupun huruf XYZ. Kita OK saja. Yang penting kita tahu bahwa rumusnya bekerja dengan baik. Yang terakhir kita ingin data yang diinput harus angka, dan angkanya tidak boleh negatif. Kita blok selnya, masuk ke data validation. Kemudian di formulanya kita ketikkan rumus N. Di sini kita memakai dua logika. Untuk logika yang pertama adalah isNumber diiringi dengan selnya, dan logika yang kedua adalah angka harus lebih dari 0. Kita lihat pesan errornya seperti ini. Lalu kita klik OK. Sekarang kita masukkan datanya. Di baris 1 kita ketikkan hi. Ada pesan error karena data yang dimasukkan berupa teks, bukan berupa angka. Kita OK-kan saja. Baris berikutnya kita ketikkan -1. Ada error lagi karena angka yang dimasukkan adalah kurang dari 0. Kita OK-kan saja. Lalu berikutnya kita ketikkan angka 2. Ini tidak error. Terakhir kita masukkan angka 2,5. Ini pun tidak error.
Artinya rumusnya sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan membahas tips untuk data validation. Misal kita blok sel C3 sampai C6. Kita copy. Lalu kita pastekan di sel C8 dan juga E8. Tips yang pertama adalah kita ingin copy setting atas sel-sel yang data validation-nya sama. Kita klik salah satu sel bebas di antara 3 area ini. Misalnya saja kita klik sel E8, masuk ke data validation, lalu di between minimumnya, kita ganti angka 5 ini dengan angka 6. Dan bila kita cek tombol ini, ya maksudnya adalah terapkan ke semua sel yang settingan data validation-nya sama, maka terlihat semua sel-selnya akan dipilih. Dan bila kita klik OK, maka data validation-nya akan diupdate. Kita coba lihat saja sel C6, lalu masuk ke data validation kembali. Terlihat nilai minimumnya sudah berubah, yaitu dari angka 5 menjadi angka 6. Tips yang kedua, kita ingin tahu data validation mana saja yang error hasilnya. Tidak mungkin juga kita akan cek satu persatu. Cara cepatnya, masuk ke menu data validation, kita pilih circle invalid data atau lingkari data yang tidak valid. Maka semua data validation yang tidak valid akan dilingkari selnya. Ini berguna bila ada user yang memaksa input data yang salah, sehingga bisa segera kita perbaiki data inputnya. Untuk hilangkan lingkaran invalid data ini, masuk ke data validation lagi, lalu klik clear validation circles. Tips yang terakhir, bila kita ingin hapus semua sel yang ada data validation-nya, kita masuk ke menu home, kemudian klik find and select, lalu pilih data validation. Terlihat semua sel yang mengandung data validation akan dipilih. Kemudian masuk ke data validation, lalu kita pilih clear all. Bila kita buka lagi menu home, lalu pilih find and select, lalu klik data validation, maka terlihat semua data validation sudah terhapus. Tambahan penjelasan dari data validation, bila kita masuk lagi ke data validation, akan ada field ignore blank. Pada intinya, bila kita menggunakan dependent dropdown, di mana bila independent dropdown-nya kita kosongkan nilainya, maka bila kita pilih ignore blank ini, otomatis dependent dropdown-nya bisa kita isi dengan sembarang nilai, atau tidak sesuai dengan dropdown list yang ada. Tapi bila kita uncheck atau tidak pilih ignore blank ini, dan kita isi dependent dropdown-nya dengan sembarang nilai, maka akan muncul pesan error yang sudah kita tentukan. Demikian tutorial fitur data validation. Kita jumpa lagi di video-video mendatang. Sampai jumpa.